Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam renungan saat teduh hari ini. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa buat hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, perlindungan, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memimpin, menuntun kami Roh Kudus. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri judul hari ini adalah Tuhan turut bekerja. Ada seorang yang bernama Helen Keller. Dia seorang yang dilahirkan sebelum usia 2 tahun. Dia menderita buta dan tuli. Sejak saat itu kehidupannya menjadi gelap. Tidak ada yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Dan orang tuanya sudah berusaha membesarkan hatinya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga pada satu waktu Helen Keller berjumpa dengan seorang guru rohani yang bernama Anna Sullivan. Lewat Anna Sullivan, dia memberikan kekuatan. Dia membimbing kerohanian daripada Helen Keller. Dengan penuh kasih, dengan telaten, dengan penuh cinta, dituntunnya Helen Keller. Sehingga akhirnya Helen Keller menjadi seorang inspirator di sepanjang zaman. Sampai hari ini dia terkenal untuk menjadi motivator bagi orang-orang yang tidak seberuntung dan mempunyai penderitaan sama seperti Helen Keller. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid bertanya kepada gurunya yaitu Yesus terkait dengan seorang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya, bagaimana seorang yang buta sejak lahir? Siapa yang salah? Orang tua yang melahirkannya atau pribadi orang buta tersebut? Pada zaman itu memang sakit penyakit dikaitkan dengan dosa atau hukuman dari Allah. Lalu jawaban Yesus di Yohanes 9 ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah masih ingat kisah tentang Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta yang dibangkitkan Yesus? Yohanes 11 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Malah kita pergi sekarang kepadanya. Dan ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan mengajak kita melihat bahwa hal buruk sekalipun dapat menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan hal yang indah bagi seseorang. Tuhan berkarya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup setiap kita. Dalam kehidupan ini tidak selalu hal-hal yang menyenangkan yang terjadi. Ada saatnya masalah datang beruntun, bertubi-tubi, silih berganti. Namun justru melalui penderitaan yang kita alami, kita mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Dia sanggup mengubah air mata duka cita menjadi air mata berkat. Dan kita dimampukan untuk menyaksikan perbuatan yang ajaib. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah menuduh Allah itu jahat. Jangan pernah menuduh Allah itu tidak memperhatikan kita ketika kita mengalami tantangan, saudara. Tetapi ingat, di Yakobus 1 ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia tetap Allah yang baik dalam segala keadaan. Dan kalau kita menghadapi tantangan, berarti ada tujuan Allah yang besar untuk melatih kita mempunyai karakter seperti Dia. Seperti yang Tuhan mau, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ayat penutup, firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman yang baru saja kami dengar. Kami percaya Engkau Allah yang tetap baik Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah di dalam segala keadaan. Bahwa kami terus mengucap syukur dan melihat bahwa Engkau sanggup mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kekasih-kasih Tuhan hari ini Tuhan menjalankan aktivitas mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.